kembali di Perempuan Bicara. Saya sedang berbicara dengan narasumber-narasumber yang tadi sudah tidak sabar juga memberikan perspektifnya. Mbak Livi belum ya, Mbak Asfi juga belum. Tapi tadi dari keterangan Fopi sebagai tim advokasi dari korban L, begitu ya, mengatakan ada ketakutan yang mendalam sehingga mempengaruhi fisik ya, bukan hanya psikis tapi juga fisik, kesehatan begitu ya. Karena ada kekuatan, ketokohan dan lain-lain yang dimiliki. Saya langsung mau ke Pak Dodi sebagai kuasa hukum. Pak Dodi, saya mau klarifikasi Pak, ketakutan akan sosok seorang di mata korban L, mungkin juga berawal dari statementnya Bapak ya, untuk mengatakan akan menuntut 10 miliar walaupun tidak ada dalam tuntutan begitu ya, tapi sempat terucap pada saat press conference pertama kali dari. Kemudian benarkah ada gugatan undang-undang ITE terhadap korban L? Silahkan klarifikasinya Pak Dodi. Pertama, saya sebenarnya dari tadi mendengar Mbak Popinya bicara, tapi saya agak herannya bicaranya tidak fokus. Kenapa? Ini kan mengenai ada nama baik seseorang. Itu juga punya keluarga, punya anak perempuan. Dia berbicara terus seolah-olah itu adalah korban. Pernahkah tahu sama Remongan Popi dan mahasiswa Komahi itu, anaknya itu jatuh sakit gara-gara kasus ini, anak perempuannya. Kemudian ada yang juga gagal nikah gara-gara kasus seperti ini. Kemudian, apakah kawan-kawan yang tim advokasi itu sudah membaca putusan itu secara utuh, supaya tidak lagi berbicara seolah-olah korban itu, karena saya kurang setuju maaf, kalau Pak Dodi, berbicara. Pak Dodi. Iya, silakan Mbak Livi mau kasih aspek. Mohon maaf Pak kuasa hukum, mungkin hak korban untuk dirahasiakan identitasnya mohon untuk tidak disebut namanya. tidak disebut Siap. namanya. Tolong dikoreksi. Siap. Ya. Baik, silakan Pak Dodi. Ya, jadi menurut saya juga kawan-kawan yang berbicara tentang kasusnya dalam hal ini, tolong juga melihatnya secara utuh. Kemudian melihat kasus ini tentu harus dalam ranah hukumnya. Itu dulu dilaporkan. Setelah dilaporkan, kita kan negara hukum, sudah ada proses yang dilalui di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, kemudian ada di persidangan di pengadilan. Kalaulah berbicara tentang itu adalah orang hebat segala macam, kalaulah itu orang hebat, tak mungkin ditahan oleh Kejaksaan Tinggi waktu itu. Nyatanya kok ditahan. Kami ajukan pengalihan tahanan, toh hakim juga tidak pernah mengabulkan pengalihan tahanan itu. Tetapi setelah dalam persidangan itu, jelas ada fakta-fakta persidangan yang menyatakan itu tidak melakukan perbuatan itu. Kemudian unsur pada pasal yang didakwakan itu tidak terbukti. Kemudian ini berbicara seolah-olah ini sebagai orang yang telah melakukan dibuat. Tetapi sudah ada putusan, kemudian juga kami mengatakan proses peradilan itu kan jelas, sudah ada putusan pengadilan, dan apabila tidak menerima putusan di tingkat pengadilan negeri, karena ini putusan bebas, ada upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasinya juga sudah dilewati. Jadi kalau dibilang ada rasa ketakutan, saya juga tidak paham rasa ketakutan seperti apa. Kalaulah dibilang ancaman, dibilang ada laporan, toh seperti ini. Kalaulah memang benar apa yang disampaikan oleh si L, si pelapor itu, dan adik-adik yang ada di Komahi Unri itu, apa yang ditakutkan? Kalau kita benar, megang fakta, hukum yang jelas, apa yang ditakutkan? Tentu rasa ketakutan itu bisa timbul karena ada sesuatu yang salah. Kalau menurut saya, tidak ada perlu rasa yang ditakuti. Toh setelah putusan pasca putusan di pengadilan negeri kemarin, itu tidak pernah berbicara kepada saya, kita tuntut balik, kita proses laporan yang ada, tidak ada. Dia hanya ketika itu, ini Bapak kalau sudah keluar hari ini, Bapak mau sujud syukur, minta maaf ke orang tua Bapak, tidak ada bahasanya mau serang balik, mau serang ini, tetapi bahasa itu yang timbul dari kawan-kawan ada Komahi itu seperti Popi. Kalau toh laporan itu laporan memang
ada ketika awal-awal kasus ini Baik, bergulir. Pak Dodi, jadi saya Kejaksaan. klarifikasi, benar tidak ada pernyataan dari akan menuntut balik 10 miliar, akan menggugat undang-undang ITE, tidak ada? Kalau pas konferensi pers awal, dia di awal-awal kasus ini berjalan, memang ada menyampaikan hal itu. Tetapi perlu saya garis bawahi, setelah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru itu diputuskan, atau tidak pernah meminta kepada saya selaku kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan dia. Satu. Baik. Terhadap laporan yang ada di Polda Riau, laporan itu ada ketika dibuat beriringan ketika dilaporkan ke Polda Riau. Oke. Kemudian saya menasihati fokus saja kepada kasus Bapak. Yang itu nanti dulu kita kesampingkan, yang penting Baik. kita buktikan bahwa Bapak tidak bersalah. Baik Pak Dodi, saya harus kasih dulu klarifikasi dari Mbak Popi ya. Tadi kan dikatakan Anda nggak fokus nih, karena ketakutan itu justru berbuah kepada kesalahan dari L. Mau diklarifikasi atau ditanggapi, silakan. Baik, di sini saya mewakilkan apa yang saya lihat dari saudari L, jika memang hasil putusan menyatakan bahwa dia mungkin bukan korban karena itu tidak terbukti menjadi pelaku gitu ya. Tapi kan kembali lagi yang kita ketahui dari laporan dan dari segala hal yang udah kita lalui bersama, kami memang menyebut saudari L ini sebagai penyintas. Oke. Dan juga sebagai korban dari pelecehan seksual. Tapi masalah terbukti atau tidaknya itu kan kembali kepada hukum, kembali kepada proses pengadilan yang ada. Tapi laporan yang kami terima, apa yang kami dapatkan melalui pernyataan yang diberikan, tentu kami harus menempatkan posisi atas pernyataannya. Kalau dia menyatakan dia mengalami, berarti posisinya adalah sebagai korban dan sebagai penyintas, begitu Ibu. Oke, baik, untuk sedikit kita rewind sedikit ya, kita putar balik. Mungkin kita bisa saksikan dulu yang kita akan tampilkan kepada pemirsa. Oke, ini mahasiswi UNRI korban pelecehan, dosen berdalih ciuman ke anak yang dilakukan kepada korban atau penyintas L. Mencium pakai dalih korban seperti anak sendiri. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa headline ya di media online. Betul sama semua ya, kesaksiannya dosen UNRI dikatakan seperti itu ya. Oke. Baik, saya mau ke Mbak Livi dulu. Mbak Livi, dengan penjelasan dari kuasa hukum tadi Pak Dodi dan dari Mbak Popi, apa yang bisa dianalisa di situ? Baik, terima kasih Balkis. Mungkin saya ingin pertama kali kita mesti memberi selamat kepada diri kita sendiri dan juga kepada rekan-rekan DPR, kemudian masyarakat dan tim pemerintah atas disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tanggal 12 April 2022. Itu merupakan suatu tonggak bersejarah banget itu, Betul. Balkis. Karena berarti perlindungan ini menjadi lebih menyeluruh. Karena kan sebagai contohnya adalah perkara ini begitu, karena selama ini soal pelecehan seksual tuh memang ya perkara yang abu-abu gitu ya. Dan kita juga di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu seringkali masalah ini. Jadi ada kasus-kasus pelecehan seksual yang kemudian sulit mencari alat bukti dan sebagainya, yang kemudian jadi tidak bisa naik gitu. Nah, tapi dari segi LPSK sendiri, kami sebenarnya pada waktu itu mendapat laporan dari rekan komisioner Komnas Perempuan gitu, mengatakan bahwa ini Mbak Liv ada ancaman gitu, ada ancaman untuk laporan tersebut dicabut begitu. Dan ini dari beberapa pihak, termasuk ya karena masalah ketokohan tadi. Oleh karena itu kemudian ancaman terhadap korban? Ancaman untuk mencabut laporan terhadap korban ya? Iya, terhadap korban, cabut laporan, dan itu bisa dari keluarga besar dan bisa dari masyarakat sekitar ya, karena masalah posisi si terlapor ini gitu. Oleh karena itu kemudian LPSK mendapat email gitu dari LBH Pekanbaru yang ada permohonan perlindungan gitu, yang kemudian kami mengirim tim investigasi ke Pekanbaru, dan setelah dirapatkan di antara 7 pimpinan LPSK, jadi terlindung LPSK,
ada 3 program perlindungan yang didapatkan. Pertama adalah perlindungan untuk prosedural, pemenuhan hak prosedural. Kedua adalah penghitungan restitusi, yaitu ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga. Ya. Dan ketiga adalah tadi yang sudah disebutkan, FOPI adalah masalah rehabilitasi psikologis. Ya. Begitu, karena kan memang tahu sendiri bahwa ini kan tidak mudah ya bagi seseorang yang mengalaminya. Oleh karena itu ada rekomendasi psikolog yang mengatakan bahwa perlu adanya rehabilitasi psikologis dan untuk menguatkan si penyintas untuk bisa kemudian memberikan kesaksian dengan aman dan nyaman begitu. Jadi memang ini hal-hal yang kemudian diberikan oleh LPSK, dan karena waktu itu sangat viral juga dan kita juga sudah ada dialog dengan Kemendikbud dengan jajarannya tentang Permendikbud 30 2021 itu, dan akan ada kerjasama yang sangat intens gitu bagaimana kekerasan seksual di kampus tuh harus ada ininya, sistem pelaporannya gitu. Jadi yang bersangkutan sebagai pelapor dan korban begitu itu juga perlu diberikan perlindungan sehingga bisa menyampaikan apa yang terjadi padanya. Dan ini adalah benar-benar gunung es. Begitu kita bisa membayangkan relasi kuasa yang tidak seimbang gitu di antara dosen dan mahasiswinya gitu. Oke, dari komisioner memberikan masukan juga ke Mbak Livi ya bahwa ada ancaman pencabutan laporan ya. Untuk mencabut laporan. Baik, ya. ini cukup atau tidak sih sebenarnya hak asasi manusianya L ini saat itu paling tidak terganggu begitu Mbak Asfi. Tapi sesaat lagi Mbak Asfi ya. Saya akan tanya ke Mbak Asfi dan mungkin Pak Dodi bisa klarifikasi sekali lagi soal adanya dugaan ancaman ya terhadap untuk mencabut laporan terhadap L. Sesaat lagi di Permohonan Bicara.